Jatuh dari mana, Bu? Halo Pak Zul, apa kabar? Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, apa kabar? Ya, sehat sekali. Pak Zul, ayo ke Jogja yuk. Apa? Ayo ke Jogja, mau ke Jogja saya nih. Oh ya, tapi mau ke Makassar dulu, Mas. Oh iya, setelah dari Makassar aja. Setelah dari Makassar kita ke Jogja. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung. Pagi. Terima kasih. Selamat datang di ruangan Zoom pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya mohon izin untuk mengecek kehadiran para pembicara kami. Yang pertama, Bapak Dr. Zulkayim M.Hum, mohon izin untuk bicara untuk mengecek mikrofonnya. Apakah sudah bisa bergabung dengan kami? Bapak Dr. Zulkayim. Ya, Ya, terima kasih Bapak sudah bisa bergabung ya sama kita. Lalu yang kedua, Bapak Muhammad Sairin, mohon bicara agar bisa dicek apakah sudah terhubung mikrofonnya dengan kami di ruangan ini. apakah connect? Mohon dicek lagi Pak. Halo? Oh ya, sudah terdengar jelas. Ya, terima kasih. Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Adi Setiawan akan bertindak sebagai pembuka sesi pertama dalam acara pada pagi hari ini. Acara ini merupakan salah satu seri pertama dalam kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Program Studi Sejarah se-Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Andalas, ya, dan kami pada pagi hari ini mengangkat tema sakralisasi dan profanisasi di Kota Jambi, yang juga kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidangnya, yakni dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Dr. Zulkayim M.Hum, yang merupakan sejarawan dan dosen di Universitas Andalas, dan juga sebentar yang akan bertindak sebagai moderator atau pemandu diskusi kita adalah Bapak Muhammad Sairin, yang merupakan sekretaris jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu. Tanpa perlu berlama-lama, saya kira langsung saya serahkan saja ruangan ini kepada Bapak Muhammad Sairin, dan semoga nanti diskusinya kita bisa nikmati bersama-sama dan dapat membuka wawasan serta pengetahuan kita, dan mungkin bisa menjadi ilham bagi para partisipan yang ada di sini yang mungkin akan melakukan studi yang sama di tempat-tempat masing-masing. Bapak Muhammad Sairin, saya silakan. Baik, terima kasih Saudara Adi Setiawan. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Ya, terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini
kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir dalam rangkaian kuliah tamu series yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Prodi Sejarah se-Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Andalas. Baik, barangkali sebelum kita lanjut pada diskusi pada hari ini dan kuliah tamu pada hari ini, terlebih dahulu mungkin saya persilakan kepada Pak Sarkawi Husain selaku Ketua Bidang Akademik Perkumpulan Prodi Sejarah untuk memberikan pengantar sekaligus membuka kegiatan ini karena beliau sudah hadir. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Sarkawi untuk memberi sambutan. Terima kasih. Baik, Mas Sairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zul Qoyim, kawan di Jogja dan masih terus berkawan hingga hari ini. Apa kabar Pak Zul? Suaranya nggak kedengaran. Ya, kemudian Mas Adi Setiawan sebagai host, kemudian Mas Sairin sebagai moderator, dan kawan-kawan semua anggota dan pengurus PPSI yang bisa hadir di Zoom kita pada hari ini. Pertama-tama senang sekali kita bisa memulai kuliah yang sangat bermanfaat dari kampus ke kampus pengajarnya, dan kita terima kasih kepada Pak Zul sudah bersedia menjadi yang pertama memulai kuliah kita. Saya berharap mungkin bulan depan gantian dengan yang dari universitas yang bidang pendidikan, kemudian bulan depannya lagi gantian dari kawan-kawan dari UIN atau IAIN, supaya kita bisa lebih banyak mendapat pengetahuan, mendapat perspektif yang berbeda dari 3 jenis perguruan tinggi, saya kira. Dan saya juga terima kasih kepada Mas Sairin yang menggawangi kuliah series ini atas upayanya sehingga hari ini bisa terselenggara dengan baik kuliah kita. Dan yang terutama kepada adik-adik semua, kawan-kawan mahasiswa, silakan diikuti dengan baik. Ini adalah kemewahan tentu karena kuliah sejarah kota ini kuliah yang jarang-jarang juga, dan apalagi ini bicara mengenai Jambi. Jadi monggo dimanfaatkan kesempatan ini untuk mendapat pengetahuan yang banyak. Dan seperti Mas Adi tadi bilang, ini bisa menjadi inspirasi untuk kita melakukan kajian di kota kita sendiri dengan mencontoh model yang sudah dikerjakan oleh Pak Dr. Zul Qoyim. Saya kira begitu Pak Sairin. Monggo dilanjutkan kuliah kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Sarkawi B. Husain M.Hum selaku Ketua Bidang Akademik PPSI. Baik, sebelum saya memulai diskusi hari ini yang kita mengambil topik tentang profanisasi dan sakralisasi ruang sosial Kota Jambi, Kota Jambi 1850-an sampai 1940-an. Terlebih dahulu saya sampaikan CV singkat dari Pak Zul Qoyim. Beliau dilahirkan di Balingka pada tanggal 11 September 1963 dan pada tahun 1988 beliau menamatkan pendidikan S1 pada jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra, ya waktu itu masih Fakultas Sastra Universitas Andalas. Setelah itu baik, sebelum lanjut saya ingatkan juga kepada forum untuk menonaktifkan mikrofonnya ya. Baik, saya lanjutkan bahwa setelah menamatkan pendidikan di jurusan Ilmu Sastra di jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, beliau mengawali karir sebagai asisten dosen di alma mater tahun 87 sampai 88, lalu sebagai dosen tetap pada tahun 1989. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada
dengan pada tahun 1996 ya, pada tahun 1996 dengan judul tesis Sejarah Kota Bukit Tinggi yang kemudian dibukukan ya, diterbitkan oleh Universitas Andala, Sejarah Kota Bukit Tinggi 1837 sampai 1942. Kemudian beliau sudah menulis banyak karya baik buku maupun makalah dan artikel ilmiah. Beberapa di antara buku karya beliau antara lain menelusuri jejak Melayu Minangkabau penulis bersama Hasanuddin dan Gusdi Sastra 2002. Kemudian koeditor buku Dua Sejoli yang di Patuan Maharaja Alam Sati dan Puan Gadih Putih Reno Indaswari tahun 2003. Kemudian juga buku persembahan untuk Sultan Hamengkubuwono X dan juga menerbitkan buku Sawah Lunto Dulu, Kini, dan Esok menuju Kota Wisata Tambang yang Berbudaya tahun 2004. Kemudian artikel beliau yang lain, pembangunan infrastruktur Kota Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda, diterbitkan dalam kumpulan tulisan yang dieditori oleh Frikolumbin dan kawan-kawan, Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ini terbit tahun 2005. Kemudian memang dalam keahlian beliau ini adalah minat kajian beliau ini memang banyak memfokuskan perhatian dan penelitian dalam bidang sejarah kota dan masalah perkotaan ya. Beliau juga pernah menjadi ketua pusat studi humaniora Fakultas Sastra Universitas Andalas. Kemudian pendidikan beliau yang terakhir, beliau juga melanjutkan studi S3 di Fakultas Ilmu Budaya juga, jurusan dengan konsentrasi ilmu sejarah, dan tahun 2019 ya. Nah, apa yang menjadi disertasi beliau ini kemudian yang akan kita diskusikan, kita menjadi materi kuliah tamu series PPSI yang pertama ini ya, yaitu tentang ruang sosial Kota Jambi pada periode 1850-an sampai 1940-an. Jadi dari kajian-kajian beliau ini yang memang dari sejak awal memiliki perhatian atau minat kajian pada sejarah kota, sudah banyak menghasilkan karya-karya tulis di bidang sejarah perkotaan ya. Saya kira itu pengantar awal untuk memperkenalkan CV singkat beliau. Untuk selanjutnya saya persilahkan langsung kepada beliau untuk memberikan materi pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Zulkaim M. Hum, saya persilakan. Baik, terima kasih. Tolong peserta Zoom mohon dinonaktifkan mikrofonnya ya. Oke, harap lebih tertib lagi peserta Zoom supaya tidak mengaktifkan mikrofon selama diskusi ini berlangsung, kuliah tamu ini berlangsung. Nanti kalau sudah sesi tanya jawab baru boleh diaktifkan dan mengajukan pertanyaan. Nur Khalifah, mohon nonaktifkan mikrofonnya ya, Nur Khalifah. Baik, saya silakan kepada Pak Zul. Terima kasih kembali Pak Khairin. Saya juga terima kasih kepada Pak Sarkawi, berikutnya teman seperjuangan di Jogja. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya diminta sebagai yang pertama untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dalam forum PPSI ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi bagi adik-adik mahasiswa tentu saja, dan bagi bapak ibu-ibu yang saya hormati, juga mohon untuk masukan dan kritikannya untuk nanti. Mudah-mudahan
disertasi saya ini bisa diterbitkan dalam waktu yang dekat. Pak Sairin, saya sudah bisa membagi PowerPoint saya. Ya Pak, dicoba dulu Pak, bisa barangkali. Mudah-mudahan bisa. Oke, sudah Pak? Iya Pak, kelihatan Pak. Ya, sudah Pak, kelihatan. Baik. Saya kira ini penelitian saya, judulnya Profanisasi dan Sakralisasi Ruang Sosial Kota Jambi periode 1850-an sampai 1940-an. Maaf Pak Selim, suara saya bisa kedengaran? Bisa Pak, Bisa. tapi volumenya agak kecil. Ini sudah full ini. Oh ya, enggak apa-apa Pak, masih kedengaran ya. Baik, mungkin saya keraskan sedikit. Ini adalah judul disertasi saya di S3 Ilmu Humaniora Universitas Gajah Mada. Saya sangat berterima kasih kepada promotor saya, Profesor Bambang Purwanto, dan juga kepada Mas Dr. Hasim Madana, tentu saja kepada para guru-guru saya di sana dan juga para penguji saya, disertasi saya pada waktu saya mempertahankan disertasi ini tahun 2019. Saya mungkin bercerita awalnya karena banyak mahasiswa juga hadir di sini. Profanisasi dan sakralisasi ruang sosial Kota Jambi ini sebetulnya kalau kita amati merupakan sebagai respons terhadap keberadaan atau kehadiran kolonial Belanda di Kota Jambi. Ini untuk kasus Kota Jambi. Dan hampir semua daerah di Indonesia memberikan respon yang beragam terhadap kehadiran dan keberadaan pemerintahan kolonial di Indonesia. Nah, saya mencoba melihat responnya itu dalam bentuk profanisasi dan sakralisasi, itu proses terprofannya beberapa daerah dan juga ada beberapa daerah yang menjadi sakral. Jadi ada perubahan ruang dari sakral ke profan dan ada perubahan ruang dari profan ke sakral di Kota Jambi tersebut, yang tentu saja hal itu dilakoni oleh masyarakat Kota Jambi sebagai respon terhadap keberadaan masyarakat, kehadiran pemerintahan kolonial Belanda. Nah, saya akan perkenalkan dulu tentang Kota Jambi ini, bahwa Kota Jambi itu merupakan sebuah kota sungai yang terdiri dari dua daerah. Jadi dua daerah itu dipisahkan oleh Sungai Batanghari. Nah, namanya sekarang itu adalah Jambi Kota dan Jambi Seberang. Dua daerah itu dipisahkan oleh Sungai Batanghari yang lebarnya mencapai 500 meter. Jadi hampir setengah kilo. Itu yang terlebar, gitu. Yang agak sedikitnya tentu bisa antara 450 sampai 500 meter. Nah, dua daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jambi Kota itu lebih memperlihatkan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan juga pusat jaringan transportasi di Kota Jambi dan juga di daerah Provinsi Jambi. Sementara Jambi Seberang itu terletak di seberang Kota Jambi. Nah, ini daerah ini pada masa Kesultanan disebut dengan daerah pecinan. Jadi daerah perdagangan dahulunya. Sekarang disebut sebagai Sekoja karena dia terletak di seberang Kota Jambi. Dan karakteristiknya lebih menunjukkan sebagai kampung kota. Jadi sebuah kampung yang berada di kota. Nah, kita lihat di geografis Kota Jambi itu, tadi saya sudah sampaikan bahwa Kota Jambi itu berada di pinggir Sungai Batanghari. Nah, jaraknya dari pantai timur Pulau Sumatera itu atau dari Selat Berhala, muara dari Sungai Batanghari itu sekitar 115 km. Sementara di sebelah barat
ada sebuah kota Muara Tambesi yang terletak di pertemuan Sungai Tambesi, anak sungai dari Sungai Batanghari. Jadi Sungai Batanghari itu merupakan sebuah sungai besar yang mengaliri hampir semua wilayah Provinsi Jambi. Panjang Sungai Batanghari itu berserta anak-anak sungainya yang dapat dilayari dari muara sampai ke hulu itu bisa mencapai 800 km. Hulunya itu berada di daerah pegunungan Bukit Barisan, yaitu pegunungan yang membujur di tengah atau yang berada di tengah Pulau Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung. Sementara Jambi itu sendiri berada di bagian tengah Pulau Sumatera. Nah, dua di antara hulu Sungai Jambi itu yang terletak di daerah pegunungan itu berasal dari dua danau, yaitu Danau Kerinci dan Danau Diateh. Danau Kerinci terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sementara Danau Diateh itu terletak di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Jadi Sungai Batanghari itu ujungnya atau hulunya itu ada juga di Provinsi Sumatera Barat. Ini petanya yang bisa kita lihat. Tanda panah itu adalah menunjukkan kota Jambi. Nah, ini yang saya tunjuk dengan anak panah ini adalah kota Muara Tambesi yang berjarak sekitar 995 km tadi. Nah, inilah Sungai Batanghari sampai ke sini. Ini anak sungainya. Dan ini Danau Kerinci, salah satu dari hulu Sungai Jambi tadi. Lalu di Sumatera Barat ini juga ada Danau Diateh, hulu dari Sungai Batanghari tersebut. Nah, sementara ke timur, ke arah timur kita lihat ini adalah Selat Berhala yang berhubungan dengan Selat Malaka dan nanti akan berhubungan dengan Singapura dan Malaysia. Nah, jarak dari kota Jambi ke pantai timur ini ada sekitar 115 km. Jadi di sini ada simpang sungai itu sangat besar sekali. Di muara ini bercabang dua, satu ke Muara Sabak. Saya kira kita sudah kenal juga dengan Muara Sabak, salah satu pelabuhan kuno dulu, dan satu lagi ke Nipah Panjang di sini. Nah, kita lihat posisi geografis tadi, kita lihat bahwa kota Jambi itu menghubungkan Jambi Ulu dan Jambi Ilir. Nah, Jambi Ilir itu daerah di pantai timur ini Jambi Ilir. Sementara Jambi Ulu itu ada di daerah bagian barat sini. Nah, itulah dia menghubungkan. Jadi sebelah barat itu kota Muara Tambesi yang saya sampaikan tadi. Dia berada di pertemuan Sungai Tambesi dan induk Sungai Batanghari. Nah, oleh karena itu, karena dia berada di antara dua wilayah Jambi Ulu dan Jambi Ilir ini, kota Jambi itu juga berperan sebagai pelabuhan entrepot. Maksudnya pelabuhan persinggahan, tempat untuk persinggahan komoditas yang ada di bagian barat ini untuk dibawa ke bagian timur, terutama ke Singapura dan melalui Selat Malaka nanti. Jadi Jambi ini merupakan interport, pelabuhan perantara untuk mengekspor komoditas yang dihasilkan oleh daerah hulu Sungai Batanghari ini, atau daerah barat atau daerah bagian barat Provinsi Jambi. Nah, kemudian kita lihat secara historis. Nah, ini itu kondisi kekinian. Nah, kita secara historis pada masa Kesultanan Melayu Jambi abad ke-14 sampai abad ke-19 ini, kota Jambi itu disebut dengan daerah tanah pilih. Jadi kalau kita pakai konsep PJMNAS, kota Jambi itu bisa kita kategorikan sebagai sebuah kota tradisional, atau NAS menyebutnya the early Indonesian towns, atau bisa juga city states, atau bisa juga river city. Nah, the early Indonesian town itu sebagai sebuah kota kuno, kota lama. Jadi kota sebelum adanya kota-kota kolonial. Dia berfungsi sebagai city state, ya, kota sebagai sebuah kota negara juga gitu. Nah, pada masa Sultan Taha Saifuddin memerintah, dia memerintah mulai 1840
sebagai Pangeran Ratu. Jadi dalam Kesultanan Melayu Jambi, putra mahkota itu disebut dengan Pangeran Ratu. Jadi dia menjabat sebagai Pangeran Ratu itu selama 16 tahun. Kemudian setelah itu dia menjabat sebagai Sultan Jambi dari tahun 1856 sampai 1904. Nah, wilayah Tanah Pili itu dikembangkan oleh Sultan Taha ini lebih besar lagi, yaitu sebagai sebuah daerah keraton, tempat tinggal para pembesar kesultanan, kerabat, bangsawan, dan lain sebagainya. Sehingga daerah Tanah Pili itu disebut dengan Kampung Gedang atau Kampung Besar. Maksudnya adalah karena yang boleh tinggal di Tanah Pili itu adalah para pemuka-pemuka kesultanan saja, para pembesar kesultanan saja. Sehingga orang menyebutnya dengan Kampung Gedang. Jadi Kampung Gedang itu bahasa Melayu, bahasa Indonesianya adalah besar. Selain itu, Sultan Taha juga mengembangkan kota Jambi itu sebagai pusat pertahanan dengan membangun benteng-benteng yang ada di sana. Sehingga fungsinya tadi sebagai pusat perdagangan, kemudian sebagai pusat pemerintahan, kemudian berkembang menjadi pusat pertahanan, sehingga daerah itu bisa kita sebut sebagai daerah yang eksklusif juga, dan saya menyebutnya sebagai sebuah ruang sakral, karena orang-orang tertentu yang hanya boleh tinggal di Tanah Pilih ini. Nah, ini kita lihat posisi Tanah Pilih itu, ini adalah Tanah Pilih, ini daerah timur, daerah pantai, tempat untuk perdagangan. Ini Muara Tambesi itu. Jadi Tanah Pilih itu pada periode itu menjadi daerah transit yang saya sebutkan tadi juga. Jadi posisinya adalah keraton itu tidak dibuat di pantai ini, tapi di daerah pedalaman. Ini sebuah hal keunikan juga bagi kota Jambi sendiri. Dan juga tidak dibangun di pertemuan sungai, di muara sungai di sini atau di muara sungai Batanghari yang ada di sini. Tapi dia berada di tengah-tengah yang menghubungkan daerah hulu dengan daerah hilir ini. Nah, ini kita lihat Keraton Kesultanan Jambi yang dikenal sebagai Tanah Pilih. Mengapa disebut Tanah Pilih? Nah, ini menurut tradisi lisan masyarakat Jambi, lokasi ibu kota Tanah Pilih itu ditetapkan atas pertolongan sepasang angsa. Nah, dulu ketika Kesultanan Jambi itu mau dibangun oleh Rancayo Hitam, dia diberi sepasang angsa oleh mertuanya. Lalu mertuanya ini berpesan, bila sepasang angsa ini mupur, maksudnya mupur itu menepi dia. Jadi lepaskan angsa ini di sepanjang Sungai Batanghari, mulai dari hulu ke hilir. Jika angsa itu mupur, nanti menepi dia ke pantai, lalu dia mencari makanan di situ, maka disitulah dibangun ibu kota kesultanan, kata mertuanya. Nah, lalu tanah itu karena dia pilihan sepasang angsa, maka dinamakan dia sebagai Tanah Pilih. Nah, menurut kepercayaan Hindu, angsa itu adalah kendaraan dewa Brahma dan juga dewa Saraswati. Jadi sepasang dewa dewi yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi saya mencoba menginterpretasikan bahwa Tanah Pilih itu atau sepasang angsa ini bukan angsa dalam artian fisik gitu, tapi angsa dalam pengertian simbol bahwa yang memilih itu adalah golongan cendekiawan atau dua orang yang diminta. Kalau dia sepasang tentu dua orang yang diminta oleh Rancayo Hitam untuk mencari tempat yang paling cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan di Batanghari, di sepanjang Sungai Batanghari tadi. Nah, kemudian kita lihat daerah Pacinan. Jadi ini daerah yang seberangnya tadi, yang Tanah Pilih, kemudian berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah pusat perdagangan. Nah,
daerah tanah pilih tersebut itu dikondisikan tidak boleh orang asing tinggal di situ, pedagang tidak boleh tinggal di situ. Maka daerah seberangnya itulah yang akan dijadikan pusat perdagangan. Karena banyak orang Cina yang datang ke sana, maka disebut daerah itu adalah kampung pecinan sebagai lawan dari kampung besar tadi atau kampung gedang tadi. Dia berfungsi sebagai pusat perdagangan. Dan disinilah tempat tinggal keturunan Cina dan keturunan Arab dan masyarakat Melayu lainnya. Jadi daerah pecinan ini daerah yang inklusif, daerah yang terbuka, dan merujuk kepada pendapat Henry Rep dan Larry Skinner, saya menamakannya daerah ini adalah sebagai ruang sosial profan. Nah, ketika Sultan Taha berkuasa, ini yang saya sebutkan tadi, Sultan Taha kemudian mengembangkan daerah ini. Nah, Sungai Batanghari itu dalam literatur Belanda disebut sebagai Jambi River atau Sungai Jambi. Jadi jarang sekali dalam literatur kolonial Belanda kita menemukan Sungai Batanghari, tapi selalu dengan Sungai Jambi. Nah, daerah sebelah utara ini kita lihat yang saya arsir dengan hijau ini, inilah daerah pecinan gitu, daerah seberang gitu. Nah, daerah yang selatan ini, inilah daerah tanah pilih tadi. Jadi nomor 1 ini Keraton Pangeran Ratu, Keraton Putra Mahkota, ini Keraton Raja, ini Kampung Pertahanan, ini benteng, ini benteng. Jadi ini benteng 2, ini benteng 3 ini, lalu ini adalah keratonnya. Nah, inilah yang city steps yang disebut oleh Nas itu. Nah, kalau kita lihat tadi kan kota Jambi itu terletak di tikungan Sungai Jambi ini. Jadi benteng ini berfungsi bisa melihat ke arah muara di sini. Muara di sini. Jadi ini kapal-kapal yang datang itu bisa dilihat dari sini. Nah, ini benteng ini akan melindungi Keraton Sultan dan Keraton Putra Mahkota. Nah, inilah konstruksi yang dibangun oleh Sultan Taha sebagai Putra Mahkota tahun 1830-an dan kemudian menjadi Sultan Jambi pada tahun 1850-an. Nah, ini kemudian kita lihat setelah Belanda datang, daerah tanah pilih tadi, daerah tanah pilih yang saya arsip dengan kuning ini, itu Belanda menjadikannya menukar semuanya gitu. Ini benteng istana Sultan itu dijadikan benteng oleh Belanda di sini. Kemudian Belanda membangun juga kantor orang Cina di sini. Lalu orang-orang Cina itu belum bisa masuk ke dalam, ke daerah daratan ini, tapi mereka tinggal di pinggir-pinggir sungai ini, di rumah-rumah rakit. Kalau sebelumnya orang Cina itu tinggal di seberang sini, maka setelah Belanda datang, orang Cina itu telah diberi kesempatan untuk tinggal di pinggir selatan Sungai Batanghari ini, seperti yang saya kasih warna biru ini. Nah, kemudian ini pertanyaannya, mengapa terjadi perubahan dari ruang sosial sakral menjadi ruang sosial profan pada daerah tanah pilih tadi? Lalu mengapa terjadi perubahan dari ruang sosial profan menjadi ruang sosial sakral di daerah pecinan? Lalu bagaimana masyarakat Jambi seberang membangun identitas barunya sebagai masyarakat Melayu Jambi? Ini 3 pertanyaan pokok saya dalam untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang terjadi di Jambi atau di kota Jambi ketika berhubungan atau ketika kedatangan atau terhadap keberadaan kolonial Belanda di sana. Nah, kita lihat pada awal abad ke-20. Jadi itu ceritanya sampai awal abad ke-20. Dan ini pada awal abad ke-20 saya mencoba memakai konsep transformasi sosial yang dikembangkan oleh STEMKA. Jadi terjadinya perubahan identitas ibu kota Jambi. Jadi transformasi itu merupakan sebuah perubahan identitas. Kalau perubahan sosial itu sedikit di bawah transformasi sosial. Jadi ini formatnya betul yang berubah.
Jadi apanya yang berubah? Jadi dari Tanah Pilih dan sekitarnya itu daerah yang pada awalnya merupakan daerah sakral, kemudian Belanda mengembangkannya menjadi daerah Jambi Kota. Nah, di Tanah Pilih itu daerah keraton itu Belanda membangun ibu kota Jambi. Lalu pada awalnya Belanda membuat Afdeling Jambi, kemudian meningkatkan menjadi Afdeling Keresidenan Jambi 1906. Nah, mengapa seperti ini? Pada tahun 1904 Sultan Taha itu berhasil dikalahkan oleh Belanda dengan penipuannya, gitu. Ditangkap, kemudian Sultan Taha dibunuh tahun 1904. Kemudian daerah Jambi itu dikembangkan oleh Belanda sebagai Afdeling Jambi, menjadi bagian dari Sumatera Selatan, Palembang. Kemudian pengikut Sultan Taha masih bertahan sampai 1906. Nah, 1906 sudah habis semua pengikut Sultan Taha, berhasil ditangkap oleh Belanda, dan Belanda meningkatkan status Jambi itu sebagai sebuah keresidenan, sehingga Jambi Kota atau Tanah Pilih itu betul-betul sudah menjadi sebuah kota, ibu kota Jambi dibuat oleh Belanda. Nah, kemudian Belanda mengembangkan Tanah Pilih tadi atau Jambi Kota itu menjadi sebuah kota yang modern, menjadi pusat perdagangan dengan komoditas utama karet rakyat. Jadi seiring dengan perkembangan wilayah Jambi 1904 dan 1906 ini, Belanda juga mengembangkan di Jambi itu kebun karet rakyat. Jadi tidak perkebunan besar dari perusahaan-perusahaan dikembangkan oleh Belanda, tapi kebun karet rakyat. Jadi di tanah-tanah rakyat atau rakyat disuruh untuk menanam pohon karet di sana. Pada awalnya secara gratis, bibit-bibitnya dikembangkan, disampaikan oleh tentara kolonial Belanda, kemudian rakyat kemudian mengembangkannya. Nah, mengapa karet? Yang pertama karena daerah provinsi Jambi itu, daerah sekitar Sungai Batanghari itu sangat cocok untuk tanaman karet. Yang kedua, komunitas karet itu sedang naik pemasarannya di daerah Eropa. Seiring dengan berkembangnya Jambi itu berkembang dari provinsi, jadi kota yang menghadap ke sungai, dikembangkan demikian oleh kolonial Belanda. Jadi Belanda kemudian meningkatkan keberadaan kota Jambi itu sebagai sebuah kota sungai yang menghadap ke sungai. Jadi Sungai Batanghari itu menjadi beranda kota Jambi. Semua jalur jalan yang ada di kota maupun yang ada di daerah Jambi sendiri semuanya menuju ke pelabuhan yang dibangun Belanda terletak di pinggir Sungai Batanghari ini. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini daerahnya. Ini adalah daerah Tanah Pilih tadi yang saya sebutkan. Ini Port Jambi. Port Jambi itu adalah Keraton Sultan Jambi yang kemudian dirobohkan keraton itu oleh Belanda. Lalu di atas tanah keraton itu Belanda membangun benteng Jambi ini. Lalu Belanda membangun berbagai fasilitas yang ada di sini. Lalu ini dijadikan pelabuhan menjadi berkurang peranannya. Jadi semua komoditas dagang yang berasal dari muara, yang berasal dari hulu daerah di sebelah kiri ini, nah, harus singgah ke daerah Keraton Tanah Pilih ini dan dikondisikan Belanda sebagai
Maaf, Mas. Iya Pak. Eh, Ya sudah kelihatan lagi ya. Jadi ini kita lihat begini kondisi sketch fund de Hosplat Jambi ini berkisar tahun 1889 yang dikondisikan oleh Belanda itu untuk menjadi sebuah ibu kota sebuah maaf, nah ini dia. Kemudian kita lihat pada halaman berikut daerah Jambi. Nah, daerah Jambi itu ketika komoditas karet dikembangkan oleh Belanda menjadi salah satu penghasil karet utama di Indonesia. Tapi diusahakan oleh rakyat atau kebun rakyat. Kita bisa bagi sebetulnya perkembangan komunitas karet perdagangan karet di Jambi itu, yaitu periode awal 1905 sampai 1915. Ini periode awal rakyat Jambi sudah mulai mendapatkan hasil karet tadi. Kemudian pada perkembangan kedua, harga karet itu semakin meningkat. Lalu terjadi bom karet. Harga karet itu sangat tinggi sekali. Sehingga masyarakat Jambi itu sangat kaya raya gitu pada masa itu. Sehingga mereka pun menyebut daerah itu adalah daerah menjadi hujan emas, mereka menyebutnya. Kemudian terjadi depresi ekonomi. Karet itu turun harganya. Masyarakat Jambi kembali ke tingkat kemiskinannya. Kemudian muncul lagi hujan emas tahap kedua tahun 1935 sampai 1942. Nah, kemudian kita lihat Pelabuhan Jambi. Pelabuhan Jambi, bagaimana perkembangan Pelabuhan Jambi itu kita lihat. Jadi karena karet itu yang mempengaruhi kehidupan kota Jambi dan juga masyarakat Jambi, lalu Belanda membangun secara baik pelabuhan Jambi itu. Nah, di antaranya Belanda membangun dermaga apung namanya. Jadi ada tempat pelabuhan karet, lalu ada port station, lalu ada jadi ada tiga dermaga yang dibangun oleh Belanda, dermaga untuk membuat karet, lalu dermaga apung, kemudian ada dermaga untuk pemerintahan sendiri. Kemudian ada namanya sebuah watchhouse, jadi sebuah rumah residen Belanda dibangun di pinggir kota tadi. Lalu Belanda juga melengkapi kota Jambi itu dengan water torrent atau menara air. Ini untuk memenuhi kebutuhan warga kota dan juga kapal-kapal yang merapat di dermaga tersebut. Karena kalau kita lihat air Sungai Batanghari itu kuning semua, sehingga Belanda membangun water torrent, air bersih sekali, dan air itu bisa langsung diminum dari keran air tersebut. Nah, oleh karena itu Pelabuhan Jambi betul-betul sudah sangat kondusif untuk melayani kapal-kapal dengan yang bertonase besar. Jadi tidak perlu lagi kapal tersebut berlabuh di tengah sungai, kemudian dihantarkan oleh perahu-perahu ke pinggir sungai atau ke pelabuhan. Tapi ini kapal sudah bisa merapat di pinggir sungai tadi. Nah, ini contohnya, saya kira. Ini tanah pilih tadi. Jadi tanah pilih itu ada di sini, kemudian dibangun wilayah perdagangan oleh Belanda ini. Kemudian ini adalah wilayah perkantoran Belanda. Jadi terjadi inilah yang terjadinya sakral profanisasi tadi. Ini daerah ini sangat sakral, hanya orang-orang kesultanan yang boleh tinggal di sini, para pedagang yang boleh tinggal di para pembesar yang boleh tinggal di sini. Kemudian setelah Belanda berkuasa,
Lalu daerah dijadikan daerah kotangan dengan membangun pusat kota perdagangan di sini. Sehingga daerah ini berkembang menjadi daerah yang profan. Nah, orang-orang Cina, orang-orang Arab sudah mulai tinggal di sini. Nah, jadi itulah yang terjadi. Gitu. Jadi terjadi perubahan dari sakralisasi daerah Tanah Pilih menjadi profanisasi Jambi. Nah, ini pelabuhan yang saya katakan tadi secara lebih detail lagi. Ini daerah perdagangannya. Ini daerah yang bagi orang Jambi menyebutnya ini adalah dermaga batu karena betul-betul Belanda itu membangun beton di pinggir Sungai Jambi itu sehingga kapal bisa berlabuh di sini di pinggir sungai ini. Ini ada gangguan sedikit. Nah, kemudian ini lebih detail. Sudah terbangun kota Jambi sedemikian rupa yang sampai saat sekarang masih bisa kita lihat perkembangannya. Nah, bagaimana di daerah seberang? Nah, begitu lagi di Kampung Pecinan. Di Kampung Pecinan itu juga terjadi. Nah, masyarakat Jambi yang di Tanah Pilih yang melawan kepada Belanda itu kemudian melarikan diri ke Kampung Pecinan ini. Kemudian anak raja namanya bagi pada masa itu anak raja itu adalah para keturunan raja dan para tahanan Belanda itu juga diasingkan oleh Belanda ke Tanah Pilih ini. Kampung Pecinan itu menjadi daerah tahanan, menjadi daerah dan memberikan pembatas tahanan tadi. Atau dari situ Kayaknya ada sedikit gangguan, Pak Zul. ini Ya. sering terlempar ini. Ya. Maaf, Pak Erin. Ya Pak, ya. Nah, sehingga anak raja itu membangun kampung di sana. Jadi Kampung Pecinan itu kemudian dikembangkan sedemikian rupa menjadi 11 kampung daerah itu. Lihat, inilah 11 kampung yang dibangun oleh anak raja bangun akhir abad ke-19. Lalu yang hijau ini itu dibangun di awal abad ke-20. Jadi ini Kampung Pecinan kita lihat. Lalu ini daerah Tanah Pilih yang kecil yang berkembang menjadi Jambi Kota. Ketika ini yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda itu. Nah, apa yang terjadi di daerah kampung sana? Di daerah Kampung Pecinan. Jadi di sana muncul elit ulama sebagai pimpinan informal, namanya Tuan Guru. Jadi dalam dunia Melayu, guru-guru agama itu disebut dengan Tuan Guru. Nah, mereka mengembangkan pendidikan Islam di situ. Jadi paling tidak ada 3 pendidikan Islam dibuat di sana, Nurul Iman, Sa'nadi Taren, Nurul Islam, dan Jauharen. Nah, orang-orang Jambi kemudian belajar ke sini, belajar ke kampung seberang itu, atau belajar ke Pecinan tadi, sehingga Kampung Pecinan itu berkembang menjadi daerah pendidikan Islam. Nah, kemudian ada Masjid Batu dibangun di situ juga, menjadi simbol bagi masyarakat Kampung Pecinan tadi.
Nah, tata kehidupan yang ada di kampung pecinan itu berkembang menjadi tata kehidupan yang religius, yang sangat Islami. Gitu. Nah, itu terlihat dari pakaian laki-laki misalnya. Mereka menunjuk pakaian Fatihah, semua laki-laki di sana harus pakai kopiah atau pakai peci, pakai sarung, pakai baju gunting Cina atau geluk belangan namanya, lalu pakai plekat, sarung plekat. Dan wanitanya harus pakai kelubung, sarung batik, dan untuk kelubung, jadi untuk tutup muka itu hijab atau hijab itu mereka pakai sarung batik. Lalu juga sarung batik untuk bagian bawahnya, kemudian ada baju kurung. Nah, itulah identitas pakaian yang sangat Islami di sana. Dan laki-laki di situ setiap maghrib mereka harus sholat di masjid. Jadi jika tidak ada seseorang yang sholat maghrib di masjid pada maghrib itu, maka orang tersebut akan perburukan dan sebagainya. Bahkan wanita itu tidak dibenarkan untuk pergi ke pasar gitu. Yang berbelanja itu adalah laki-laki. Dan wanita pun tidak boleh mendapatkan pendidikan di madrasah-madrasah yang dibuat oleh para tuan guru tadi. Jadi kehidupan wanita hanya di rumah dan pendidikan wanita di rumah secara tersendiri. Jadi terpisah kehidupan tersebut. Jadi saya melihat itu kehidupan yang religius menurut masyarakatnya. Nah, lalu mereka mengembangkan ajaran, ada sembang laku, sembang kata, dan sembang mata. Jadi ini menjadi indikator bagi mereka. Mereka tidak boleh berperilaku yang menyimpang, berkata-kata yang kotor, dan mata pun tidak boleh juga untuk berkeliaran untuk melihat. Gitu. Itu sebagai aib bagi masyarakat di sana. Lalu apalagi kampung pecinan itu kemudian dikembangkan atau disebut sebagai Serabi Mekah karena kehidupannya yang Islami begitu. Ada lagi yang lain bahwa daerah Jambi Seberang itu menjadi oposisi terhadap Jambi Kota. Mengapa? Karena tuan guru dan murid-muridnya itu mengatakan jangan mencontoh pakaian kolonial Belanda. Itu adalah pakaian orang kafir, kata dia. Jadi mereka betul-betul beroposisi dengan caranya terhadap perintah kolonial Belanda yang ada di Jambi Kota. Nah, itulah makanya saya katakan bahwa ruang sosial kampung pecinan itu berkembang dari ruang profan berkembang menjadi ruang sakral baru dalam kosmologi masyarakat Melayu. Jadi ruang sakral yang semula ada di daerah Jambi Kota, di daerah Tanah Pilih, kemudian berpindah ke daerah kampung pecinan ini. Maka terjadilah proses sakralisasi ruang sosial di daerah kampung pecinan. Nah, ini simbol-simbol yang saya katakan tadi, simbol-simbol sakral tadi, ini ada masjid, ada masjid batu, kemudian ada madrasah dan sebagainya. Ini yang daerah kampung pecinan tadi, yang kemudian berkembang menjadi daerah Jambi Seberang. Ini daerah Jambi Kota, yang awalnya adalah daerah Tanah Pilih. Nah, ini kesimpulan. Kosmologi masyarakat Jambi tercipta pada masa kekuasaan Jambi dan menjadikan keraton Tanah Pilih sebagai ruang sosial sakral. Kemudian kampung pecinan sebagai ruang sosial profannya. Sementara Sungai Batanghari itu dijadikan sebagai ruang publik. Jadi semua orang punya hak untuk di Sungai Batanghari tadi. Akan tapi penguasaan pemerintah kolonial Belanda atas wilayah Jambi menimbulkan perubahan atas fungsi ruang sosial masyarakat Melayu Jambi, yaitu ruang sosial Keraton Tanah Pilih menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda sekaligus menjadi pusat perdagangan. Daerah ini berubah dari menjadi daerah urban dan mengalihkan menjadi daerah yang profan. Kemudian ini penciptaan ruang sosial sakral baru sekaligus sebagai daerah Jambi Seberang menjadi bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Jambi Kota. Nah, ini ada yang tertinggal.
Nah, kemudian muncul daerah sosial sakral baru di daerah Jambi seberang tadi yang menjadi perlawanan terhadap kolonial Belanda. Nah, sekarang pada masa sekarang baru-baru ini dua daerah itu dihubungkan oleh jembatan pedestrian Gentala Aras yang menghubungkan dua ruang sosial dalam kosmologi masyarakat Melayu Jambi yang saya sebutkan tadi. Dan ini fotonya yang sekarang, ini jembatan Gentala Aras, ini jembatan Gentala Aras, ini daerah Jambi seberang, ini daerah Jambi kota. Ini yang lebih dekat, lebih jauh lagi. Ini daerah Jambi seberang di sini, ini daerah Jambi kota, ini jembatan Gentala Aras itu yang menghubungkan dua ruang sosial di kota Jambi ini. Ini menjadi ruang sosial profan sekarang, ini menjadi ruang sosial sakral sekarang. Dulu ini daerah pecinan, ini adalah daerah tanah pilih. Dan inilah pakaian kelubung itu, kelubung sarung batik. Ini anak gadis-gadis di Jambi, begini cara pakaiannya. Jadi mereka memakai batik sebagai hijabnya, hanya mata saja yang terlihat. Dan harusnya bawahnya ini adalah batik juga. Gitu. Baik, saya kira demikian Pak Sairin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, topik yang sangat menarik ya yang dibahas oleh Pak Zulkarnain ini, saya kira termasuk kajian yang cukup unik yang belum banyak dilihat dalam melihat ruang sosial di perkotaan, yang mana kota Jambi ini dulunya ada wilayah Tanah Pili yang sebelumnya itu dikenal sebagai ruang sosial sakral, kemudian ketika kolonial masuk itu kemudian berubah menjadi sebaliknya ya, dia kemudian menjadi pusat perkotaan yang dibangun oleh kolonial. Sebaliknya juga Kampung Pecinan yang dulunya adalah awalnya adalah merupakan ruang sosial profan, sebaliknya dengan kehadiran Tuan Guru, elit ulama Melayu Jambi membangun berbagai madrasah, itu kemudian berubah menjadi ruang sosial sakral yang mana berpengaruh bukan saja pada segi penataan kotanya, tetapi juga dalam aspek budaya ya, tata cara berpakaian itu kemudian berpengaruh kepada kehidupan di masyarakat ini. Baik, saya akan buka sesi pertanyaan untuk pertama ini. Saya buka 3 pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Sarkawi. Ini bertanya bahwa di antara ruang profan dan sakral tersebut, di mana ruang bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Ruang yang mana menang akhirnya? Bagaimana dengan pernikahan? Nah, ini pertanyaan dari Pak Sarkawi. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Zul dulu. Ini Pak Ivan juga sudah siap ini dengan mengajukan resen ya. Dari Pak Sarkawi dulu ya. Baik, terima kasih Pak Sarkawi atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya pembatasan ruang sosial profan dan ruang sosial sakral itu tidak sekelik betul-betul demikian gitu. Pasti ada ruang-ruang tertentu juga yang tempat orang berinteraksi antara berbagai kelompok sosial yang ada. Nah, akan tetapi secara tegas yang ada itu sebagai ruang publiknya adalah Sungai Batanghari. Jadi Sungai Batanghari itu sebagai penghubung antara Tanah Pilih dengan Pecinan pada masa Kesultanan Jambi. Kemudian menjadi penghubung antara daerah kota Jambi kota dengan Jambi seberang ketika masa kolonial Belanda, kemudian sampai sekarang. Dan kemudian kedua daerah itu dikondisikan lagi oleh pemerintah kota sekarang dengan adanya jembatan pedestrian.
Jadi dua daerah itu sudah dihubungi oleh ruang publik, tidak hanya lewat sungai, tapi lewat jembatan. Tapi hanya saja jembatan yang dibangun ini kan jembatan pejalan kaki, jadi tidak boleh motor masuk ke situ, apalagi mobil gitu. Jadi itu salah satu keunikan dari jembatan Gentala Aras tadi. Nah, ruang publik yang sesungguhnya adalah Sungai Batanghari tadi. Jadi di Sungai Batanghari itu semuanya bisa masuk gitu. Jadi orang kolonial, orang kesultan bisa masuk, rakyat biasa bisa masuk pada masa itu. Kemudian ketika pemerintah kolonial Belanda, semua etnis bisa masuk, semua pedagang bisa juga masuk. Nah, kemudian barulah ruang tanah pilih yang berkembang menjadi ruang profan pada masa kolonial Belanda dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi ruang publik. Jadi orang menjadi ruang profan sekaligus menjadi ruang publik gitu. Jadi orang Cina, orang Arab, para pedagang boleh tinggal di tanah pilih yang menjadi ibu kota Jambi atau menjadi Jambi kota. Sementara pada sisi lain, nah dalam kosmologi masyarakat Melayu, daerah seberang itu dijadikannya sebagai daerah yang sakral. Sampai sekarang hanya orang-orang tertentu yang boleh tinggal di daerah seberang. Salah satu syaratnya adalah beragama Islam itu dahulu. Nah sekarang sudah agak berubah juga kondisinya. Jadi yang penghubung yang dua itu adalah Sungai Batanghari, kemudian jembatan Gentala Aras sebagai ruang publik. Demikian Mas Airin dan Mas Kawi. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak Ivan ini juga sudah siap dengan pertanyaannya ini. Silakan Pak Ivan dari Universitas Samratulangi ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu. Yang saya hormati narasumber, kepanitiaan yang ada, saudara-saudara, teman-teman sekalian. Pak Zul, mungkin sebagian yang saya mau tanya sudah dijawab ya dari pertanyaan Pak Sarkawi ini sudah dijawab. Tapi saya mohon maaf, memang saya masuk sudah pertengahan, tapi saya waktu mendengar berpikir-pikirlah ya. Ada yang sudah terjawab Pak ya, tapi saya mau sampaikan semua. Yang pertama saya mendapat kesan ini Pak ya, saya mendapat kesan bahwa batas sakral dan profan itu hanya dalam kognitif dan rasa. Apakah seperti itu? Itu pertama ya. Apakah batas profan dan sakral itu dalam batas kognitif dan rasa saja? Ditandai dengan simbol-simbol. Apakah seperti itu? Baru faktor apa yang menyebabkan yang tadinya ruang sakral menjadi ruang profan? Atau sebaliknya, ya. Lalu saya juga berpikir sebenarnya Pak Zul ini menggunakan konsep sakral itu apa ya? Saya pikir-pikir konsep sakral dan profan yang dimaksud dalam pembahasan ini menurut Pak Zul apa ya? Tadi memang sudah sedikit terjawab menurut kosmologinya orang di sana, gitu atau adat budayanya. Tapi begini kan Pak, itu bisa benar saja lah. Kalau menurut kosmologi ya sudah menurut kearifan atau pengetahuan tradisi di sana tak bisa kita lawan. Tapi juga kan ketika kolonial atau pecinan itu dia juga ada ruang sakral situ. Apakah orang di sana tidak melihat itu juga sebagai ruang sakral? Ketika kolonial membangun sebuah kota, dia mendirikan sebuah gereja. Ketika pecinan itu hidup, ada situ kelenteng atau vihara Buddha dan lain sebagainya. Apakah seperti itu Pak ya? Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Evan. Memang konsep tafsiran ini baru dalam sejarah kota, saya kira. Dan memang saya berangkat dari konsep masyarakat Melayu sendiri tentu saja. Lalu mencoba mencantolkannya ke konsep sakral yang dikembangkan oleh yang saya sebutkan tadi beberapa ahli
bahwa ruang sakral itu ini dalam imajinasi dulu, Pak Ivan. Jadi dalam imajinasi orang Melayu tentu saja ketika masa Kesultanan ada, Kesultanan Jambi itu, daerah Tanah Pilih itu betul-betul daerah yang sakral, daerah yang suci dalam tanda petik gitu. Hanya orang-orang tertentu yang ada di situ, yang boleh tinggal di situ. Lalu upacara-upacara kesultanan hanya ada dilakukan di situ gitu. Orang asing tidak boleh tinggal di situ untuk menjaga kesucian daerah Tanah Pilih tadi. Karena Tanah Pilih itu secara penemuannya pun di dalam imajinasi orang Melayu Jambi itu juga disucikan, disakralkan dengan bantuan dua angsa tadi yang saya sebutkan tadi itu. Nah, karena daerah Tanah Pilih itu terletak di antara daerah hulu dan daerah hilir, lalu daerah itu merupakan daerah interport untuk perdagangan, maka orang-orang Cina yang datang, orang Arab yang datang, atau orang Melayu yang jadi pedagang itu tidak dibenarkan untuk tinggal di daerah Tanah Pilih. Mereka diminta untuk tinggal oleh Sultan di seberang sana. Jadi dunia perdagangan itu, nah kan begitu ya. Dunia perdagangan itu adalah dunia yang profan menurut orang Melayu. Sementara daerah kerajaan itu, wilayah kerajaan itu adalah daerah yang sakral. Nah, sehingga orang Cina, orang Arab, orang India, atau orang Melayu yang lain yang perdagangan atau proses perdagangan dilakukan itu di daerah seberang. Dan pada masa itu yang di kota, menurut informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber Belanda, daerah pecinan itu dulu yang jadi kota. Karena di sana daerah yang berkembang menjadi daerah transaksi perdagangan. Nah, itu yang pertama. Itu apa dalam imajinasi orang Melayu gitu. Nah, kemudian daerah Tanah Pilih tadi ketika Belanda datang, daerah itu tidak ini ada pertanyaan, memang dilakukan desakralisasi oleh Belanda gitu, daerah Tanah Pilih tadi. Karena Belanda di situ keraton yang sebagai simbol sakral itu dihancurkan Belanda, lalu Belanda membangun benteng di sana. Lalu Belanda bermain judi, bermabuk-mabukan dan sebagainya di situ. Dan ketika ada penobatan segala macam, itu hanya sebagai simbol. Prosesnya tetap mulai beralih ke daerah seberang dilakukan oleh Belanda. Karena orang-orang para kesultanan pun lari dari daerah Tanah Pilih tadi, karena dia sudah melihat daerah Tanah Pilih itu tidak lagi daerah yang sakral. Nah, berkembanglah. Memang ketika ada pedagang Cina yang datang, pada tahap awal mereka belum boleh masuk ke daerah Tanah Pilih, tinggal di Tanah Pilih. Nanti mereka tinggal di rumah-rumah rakit. Dan Belanda memang mengizinkan mereka untuk membuat kelenteng terlebih dahulu di daerah daratan. Kalau itu dikatakan sebagai simbol sakral, boleh, tapi itu adalah sakral bagi orang non-Melayu. Jadi orang Melayu tidak melihat daerah itu lagi menjadi daerah sakral, meskipun di sana ada gereja, ada kelenteng dan sebagainya gitu. Nah, mereka dalam imajinasi orang Melayu, tentu saja Melayu Jambi, daerah sakral itu harus ada. Kemudian, lalu mereka mencoba membangun daerah sakral yang baru dengan versi yang baru. Dan itulah yang diemban oleh Tuan Guru tadi. Jadi kesultanan tidak ada, sudah habis. Lalu dalam imajinasi orang Melayu itu ada daerah, mesti ada daerah yang sakral lagi. Lalu mereka ciptakanlah daerah pecinan itu sebagai daerah yang sakral. Itu menurut interpretasi saya. Mereka tentu tidak menyebutnya seperti demikian, gitu. Mas Ivan. Lalu saya katakan ciri-cirinya apa gitu daerah sakral yang baru tadi. Ya karena kehidupannya yang sangat Islami, lalu di situ juga dibatasi orang yang masuk ke sana, harus syarat-syaratnya yang harus Islam. Kemudian perilaku orang di sana juga dikontrol sedemikian rupa, ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan apalagi orang Belanda juga tidak boleh masuk ke situ, sehingga daerah itu betul-betul menjadi daerah yang sakral. Jadi bedanya sakral Tanah Pilih itu daerah kesultanan, sementara sakral
pecinan yang dikembangkan oleh Tuan Guru tadi adalah daerah yang Islami. Jadi di situ terletak perbedaan sakral yang satu yang pada masa Kesultanan dan sakral pada masa kolonial Belanda. Demikian Mas Ivan. Kemudian Ya, terima kasih. terima kasih Mas Ivan. Luar biasa jawaban dari Pak Zulkaim tadi menjelaskan tentang bagaimana perubahan-perubahan itu dari pertanyaan Pak Ivan. Untuk selanjutnya ada lagi pertanyaan di kolom chat ini dari Pak Riswinarno dari Jogja. Menarik sekali menurut beliau cermatan dari sejarah kota dari Pak Zul. Ada beberapa pertanyaan dari Pak Riswinarno, yaitu sebenarnya seperti apakah konsep sakralisasi dan profanisasi itu sendiri? Saya kira tadi sudah sempat disinggung juga. Kemudian, apakah profanisasi dapat disamakan dengan desakralisasi atau sebaliknya? Sakralisasi juga deprofanisasi itu sendiri. Kemudian, pertanyaan batasan-batasan profan dan sakral itu sendiri untuk kasus ruang perkotaan ini seperti apa? Dan yang terakhir, bisakah sakralisasi dipersamakan dengan privatisasi? Ya. Silakan Pak Zul. Terima kasih Mas Gus-Sunarno. Saya kira ini konsep sakralisasi dan profanisasi itu memang saya mencoba untuk memahami dari konsep kebudayaan Melayu Jambi, misalnya begitu. Apa yang ada dalam pikiran mereka, gitu. Sehingga mereka betul-betul membatasi wilayah mereka ketika dia menjadi membangun wilayah yang sakral. Nah, juga ketika masa Kak ambil contoh pada masa Kesultanan Jambi begitu. Lalu tidak ada lagi bilang daerah yang sakral di sana, lalu mereka bentuk lagi imajinasi daerah sakral yang baru dengan bentukan yang baru, gitu. Juga tentu saja ada persoalan daerah profan, tentu akan berkembang seperti itu, gitu. Kemudian memang benar bahwa profanisasi itu bisa disamakan dengan desakralisasi. Karena proses profanisasi itu terjadi karena ada unsur-unsur desakralisasi terjadi, dan itu tentu tidak bisa secara cepat gitu, perlahan-lahan. Jadi Belanda melakukan profanisasi atau melakukan desakralisasi di daerah Tanah Pilih itu dari peta-peta yang saya kembangkan tadi, mulai 1858, kemudian 1890-an, kemudian berkembang lagi menjadi 1904, lalu sampai ke 1923, 1930, itu secara perlahan-lahan terjadi desakralisasi oleh Belanda. Jadi Belanda memang tidak langsung melakukan desakralisasi ketika dia mulai menguasai wilayah Tanah Pilih tadi, perlahan-lahan dia lakukan. Secara fisik juga dia lakukan, tapi momen yang utamanya adalah ketika keraton Tanah Pilih itu, keraton Kesultanan itu dihancurkan Belanda, kemudian dibangun oleh Belanda bentengnya di situ. Dan sekarang benteng Belanda itu dihancurkan oleh masyarakat Jambi, lalu di sana dibangunlah sebuah masjid, namanya Masjid Seribu Tiang. Jadi terjadi perubahan lagi seperti itu. Tentu saja proses sakralisasi ruang keraton yang kemudian berkembang menjadi benteng, lalu berkembang menjadi masjid, itu hanya pada level yang lebih kecil dalam bentuk daerah dan di kota. Nah, demikian juga terjadinya proses sakralisasi atau deprofanisasi terhadap daerah pecinan tadi. Tidak serta-merta gitu. Jadi ketika Belanda mulai menguasai daerah Jambi, orang-orang Melayu Jambi yang tidak suka dengan Belanda lari dia ke daerah seberang. Lalu ketika terjadi pemberontakan, para anak raja yang ditangkap oleh Belanda itu dihukum Belanda, lalu diasingkan ke daerah seberang. Kemudian ulama-ulama mulai membangun jaringan keagamaan di situ secara perlahan, dan terbentuklah daerah
terbentuklah secara perlahan daerah pecinan itu berkembang menjadi daerah daerah Candi Seberang atau daerah yang sakral yang baru gitu. Nah, kemudian batasan profan dan sakral sendiri untuk kasus ruang kota seperti apa. Dan ini kalau kita lihat sekarang tentu tidak bisa seperti contoh di Jambi yang pada akhir abad pada abad ke-18, abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tidak mungkin seperti itu. Karena di daerah kota sendiri, daerah yang profan, di situ juga ada beberapa daerah-daerah yang sakral. Gitu. Misalnya di kota Jogja juga demikian saya kira. Jadi ada yang bersebelahan gitu. Kraton itu boleh dikatakan daerah yang sakral, tapi di sampingnya ada pasar Beringharjo, daerah yang profan. Jadi bisa bersebelahan dalam satu kota. Jadi tidak sekuat atau tidak setegas yang terjadi di Jambi dalam sejarah kota Jambi. Saja demikian yang terjadi untuk kasus pada masa sekarang. Ini lalu sakralisasi dengan privatisasi. Pada satu sisi mungkin saja bisa, misalnya ada perumahan yang sangat eksklusif gitu. Nah, lalu di dalam orang akan membangun daerah yang sakral, bisa saja begitu. Lalu berkembang itu menjadi daerah yang privat gitu. Akan tetap privatisasi. Karena daerah sakral itu juga banyak didatangi oleh berbagai kelompok orang dan sebagainya. Ya, hanya mungkin daerah sakralisasi itu orang-orang yang seiman bisa jadi begitu, orang yang satu pandangan, orang yang satu filsafat bisa jadi begitu. Sementara privatisasi saya kira itu lebih sempit dari daerah sakral. Demikian. Demikian Mas Sairin. Ya. Baik, terima kasih Pak Zul. Mungkin masih ada yang lain dari mahasiswa, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ini mahasiswa ini malu-malu ini karena ada dosennya di sini, banyak dosennya. Ayo, silakan bertanya. Mungkin tadi saya belum sempat kembalikan ke Pak Sarkawi. Barangkali ada tanggapan balik dari Pak Sarkawi. Saya silakan, Pak. Saya kira cukup, Mas. Cuma tadi yang terakhir itu gimana dengan tradisi pernikahan antara mereka yang tinggal di wilayah profan dengan yang di sakral pada periode tentunya. Apakah pernah ada kasus misalnya orang profan dilarang menikah dengan orang yang hidup di tempat sakral atau gimana? Terima kasih, Mas. Oh ya. Ya, Pak Zul mungkin sudah siap dengan jawabannya. Silakan Pak Zul. Terima kasih Mas Sarkawi. Sebetulnya banyak hal yang menarik untuk Kota Jambi itu. Yang pertama adalah daerah Jambi Seberang itu sesungguhnya secara geografis, topografinya itu daerah rawa. Daerah rawa, sementara daerah Tanah Pilih itu betul-betul daerah yang tinggi dari sungai. Sehingga daerah itu relatif daerah yang tanahnya keras. Gitu. Nah, dulu pada masa akhir abad ke-19 tersebut, ketika daerah Jambi Kota itu mulai dibangun oleh Belanda, orang-orang Jambi Seberang itu masih menguburkan mayat ke daerah Jambi Kota, karena kuburan mereka ada di sana. Kalau di daerah Jambi Seberang itu daerah rawa sulit untuk menguburkan. Jadi itu jadi susah juga secara tekelik ya, secara tegas kita katakan bahwa daerah Jambi Kota itu betul-betul menjadi daerah yang profan karena kuburan ada juga di sana yang sakral gitu. Nah, lalu sekarang ini mungkin sekarang kita lihat daerah Jambi Kota itu beberapa tanah di daerah Jambi Kota itu masih dikuasai oleh orang Jambi Seberang. Itu kalau kita telusuri barangkali karena
dari sejarah pemilikan tanah mungkin saja begitu. Ketika orang Jambi kota itu lari ke daerah Jambi seberang, nah tanah-tanahnya kan ditinggal, dan setelah kemerdekaan tanah itu mungkin didapatkan kembali. Sehingga tanah-tanah di kota Jambi yang ada sekarang di kota Jambi itu dan di daerah Jambi kota itu banyak yang dimiliki oleh masyarakat Jambi seberang. Karena bangsawan-bangsawan kan banyak sekali yang punya tanah di daerah Jambi kota dan mereka tinggal di daerah Jambi seberang, para keturunan raja dan sebagainya. Nah, dalam masalah perkawinan saya kira ada penelitian sebetulnya Mas Sarkawi. Jadi di daerah Jambi seberang itu saya melihat misalnya seperti ini. Kedatangan Cina ke Jambi itu ada 2 gelombang paling tidak. Gelombang pertama ada pada masa Kesultanan. Pada masa Kesultanan, pedagang Cina yang datang itu dari pedagang Islam. Karena pedagang Islam yang bisa diterima di Jambi seberang. Nah, setelah Belanda datang, pedagang Cina itu banyak yang dari Singapura dan sebagainya itu beragama Konghucu dan sebagainya. Sehingga mereka meminta dibangunkan sebuah kelenteng di daerah Jambi kota tadi gitu. Nah, itu lalu bagaimana perkawinannya? Di daerah Jambi seberang yang keturunan Cina itu mereka sudah terbiasa kawin antara satu orang Cina dengan orang Melayu dengan orang Arab dan sebagainya. Tapi itu di daerah pecinan gitu sekarang. Jadi sudah berbaur dan pembauran itu juga terlihat dalam konteks rumah dan sebagainya, ukiran-ukiran dalam rumah. Meskipun dalam hal-hal tertentu masih bisa kita lihat ada pembatasan-pembatasan itu di Jambi seberang. Sementara di Jambi kota tentu akan relatif lebih terbuka lagi perkawinan antara berbagai etnis yang ada. Itu Mas Sarkawi. Tapi orang Jambi seberang kalau sekarang ke Jambi kota itu orang yang di kota relatif lebih agak ngeri-ngeri sedap juga. Ketika saya penelitian ke daerah Jambi seberang, itu diingatkan oleh kawan di daerah Jambi kota, hati-hati di sana. Jadi misalnya ada kredit motor yang macet di Jambi seberang itu tukang kreditnya nggak berani datang ke sana, tidak akan kuat membawa motornya ke Jambi kota. Itulah hal-hal yang sakral terjadi di Jambi seberang sekarang. Demikian Pak Sarkawi. Terima kasih Pak Zul, Pak Serin. Baik, terima kasih Pak Zul. Baik, saya mengingatkan juga kepada partisipan untuk mengisi absensi ya yang sudah dikirim di kolom chat. Silakan diisi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa untuk daftar hadir hari ini. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi dari Putri, ini mahasiswa kami di UIN Palu, kebetulan berencana menulis skripsi tentang sejarah kota juga ini Pak. Dia mau bertanya, apa saja faktor yang menyebabkan Belanda memilih tanah pilih atau tanah yang sakral tersebut untuk dibangun kota yang modern? Nah, begitu Pak. Terima kasih Putri. Itu menarik saya kira. Belanda itu kan cerdik dia. Cerdik, pintar gitu. Jadi daerah yang bagus itu pasti akan diambil lebih dahulu. Dia tahu persis daerah Jambi seberang itu daerah rawa, tidak akan bisa dibangun apa-apa di sana. Kalaupun dibangun pelabuhan di sana pasti akan memakan biaya yang relatif lebih besar. Sementara daerah tanah pilih itu betul-betul daerah pilihan, tanah pilihan gitu. Tanah yang sudah dipilih sedemikian rupa, daerah yang sangat terletak jauh lebih tinggi dari air sungai, sehingga daerah itu bebas banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi geografis tadi kita lihat bahwa tanah pilih itu terletak di sebuah tikungan. Jadi di tikungan itu kalau dahulu secara tradisional, tentu orang akan melihat lawannya dari mana, dari muara. Sehingga di tikungan itu bisa dia lihat lawan dari jarak jauh, tidak datang atau bagaimana. Nah, kemudian Belanda juga melihat, ya, Belanda kan ingin mengembangkan komoditas karet rakyat. Jadi namanya pemerintah kolonial Belanda pasti dia berpikir masalah
bagaimana mendatangkan keuangan sebesar-besarnya. Gitu. Nah, daerah Jambi seberang itu tidak bisa ditanami karet, tidak bisa sawah pun tidak bisa gitu. Memang daerah-daerah rawa, maka daerah Jambi seberang, daerah Jambi kota itulah yang bisa ditanami sampai ke daerah selatannya lagi. Gitu. Nah, itulah mengapa Belanda mengambil alih daerah tanah. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat para pendiri Kesultanan Jambi itu betul-betul sudah memilih daerah itu. Gitu. Jadi dia tentu sudah berlayar dari hulu ke Tanah Pilih, lalu dari Muara ke daerah Tanah Pilih. Dia sudah melihat daerah mana yang paling cocok untuk dijadikan ibu kota Kesultanan Jambi. Demikian rupa. Gitu. Dan mereka simbolkan yang memilih itu adalah sepasang angsa. Lalu saya coba kalau sepasang angsa nggak mungkin. Angsa itu saya tanya ke masyarakat setempat, angsa itu bukanlah binatang asli orang Jambi. Gitu. Nah, saya telusuri lagi, rupanya angsa itu adalah simbol dari Dewa Brahmana dan Saraswati, simbol Dewa ilmu pengetahuan. Lalu saya mencoba untuk menginterpretasikan mungkin yang diminta oleh Rangkayo Hitam, pendiri Kesultanan Jambi itu adalah para ilmuwan pada masa itu yang bisa membaca bagaimana jiwa dari dalam tanda petik ya, bagaimana jiwa dari Sungai Batanghari tadi, atau bagaimana roh Sungai Batanghari tersebut, maka dia dapatkanlah tanah. Nah, tanah pilih itu untuk satu pilih itu yang di Belanda memanfaatkannya sedemikian rupa. Demikian, Putri. Baik, terima kasih Pak Zul. Mungkin masih ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, saya kira mungkin tidak ada lagi yang bertanya. Waktu kita 1,5 jam hari ini, dari awal kurang lebih 1,5 jam. Baik, terima kasih kepada Pak Zul Qayyim atas inspirasi ya. Mungkin di berikut-berikutnya ada kajian-kajian lain di kota lain yang mungkin terkait profanisasi dan sakralisasi di ruang kota. Saya kira masih cukup jarang kajian ruang perkotaan yang melihat persoalan yang seperti ini ya. Kota Jambi di periode 1850-an sampai 1940-an awalnya terbagi di dua daerah ya, Jambi Kota dan Jambi Seberang. Pada mulanya merupakan daerah Tanah Pilih dan Kampung Pecinan. Nah, dua daerah ini dipisahkan oleh Sungai Batanghari, yang mana ketika kekuasaan kolonial itu mulai mengakar kuat dengan kekalahan Sultan Jambi, dan kemudian Jambi dijadikan ibu kota karesidenan Jambi, daerah Tanah Pilih ini kemudian berkembang menjadi daerah perkotaan. Berbagai infrastruktur pemerintahan, perkotaan, pelabuhan dibangun di daerah Tanah Pilih dan sekitarnya. Nah, perkembangan ini juga didukung oleh komunitas karet rakyat yang memberikan kesejahteraan bagi penduduk Jambi ya. Dari daerah Tanah Pilih ini kemudian pada masa kolonial ini berubah fungsinya dari ruang sosial sakral menjadi ruang sosial profan, menjadi Jambi Kota ya. Sementara sebaliknya melalui peran para tuan guru, elit ulama Melayu Jambi, dengan melalui perkumpulan Samaratul Insan mendirikan beberapa madrasah ya di Kampung Pecinan. Nah, tuan guru ini kemudian menjadi penggerak religiusitas kehidupan masyarakat di daerah tersebut, yang kemudian Kampung Pecinan ini berubah, dikenal juga dengan istilah Serambi Mekah Kota Jambi ya. Nah, ini menjadi daerah religius. Nah, perubahan ini juga diiringi oleh perubahan fungsinya dari ruang sosial profan menjadi ruang sosial sakral Jambi Seberang. Nah, saya kira ini yang menarik dari kajian dari Pak Zul ini. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada penutup dari Pak Sarkawi sebelum diskusi ini saya tutup sebagai
pada bagian akhir perjumpaan kita pada kali ini, saya persilakan kepada Pak Sarkawi untuk menyampaikan penutup dari kuliah tamu series pertama ini. Insya Allah di kuliah tamu series kedua nanti kita akan menghadirkan pembicara dengan tema-tema yang tidak kalah menarik lagi. Kepada Pak Sarkawi selaku Ketua Bidang Akademik PPSI, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Erin. Pak Zul, sekali lagi terima kasih Pak Ivan, Mas Adi, ada Mas Riz Winarno juga di sini, ada Ibu Siti Fatima dan kawan-kawan yang lain yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Terus terang saya banyak berdiskusi dengan Pak Zul mengenai ini, tetapi tetap saja ada hal-hal yang baru yang masih menarik dan selalu menarik untuk dibicarakan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Zul atas kuliah pada siang hari ini. Kita bertemu nanti dengan Pak Ivan dan Mas Riz, Pak Sairin di Makassar tanggal 18-19. Kita bisa ngobrol lebih banyak mengenai program kita ke depannya. Saya kira begitu. Salam buat kawan-kawan di Unan dan di Palu untuk Mas Sairin di Manado dan Jogja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kuliah tamu series PPSI hari ini yang seri pertama ya. Untuk yang seri pertama ini saya tutup. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Zulkaim selaku pemateri, juga Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada hari ini, Pak Sarkawi, Pak Ivan, Pak Rizwinarno, ada beberapa teman-teman dosen, Ibu Hisna dari Haluoleo, kemudian ada Ibu Nurul tadi, ada juga insya Allah kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dengan segala keterbatasan untuk kuliah tamu series kali ini. Insya Allah ke depannya semoga lebih baik lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, menyenangkan sekali ya, seru juga sebenarnya. Dan saya dari tadi membayangkan kuliah ini sangat mencerahkan dari Pak Zul karena membantu saya mengidentifikasi daerah sekitar saya, ruang-ruang sosial di daerah sekitar saya. Saya dari tadi menyimak, saya membayangkan Kota Poso, ya, dan itu sangat membantu tadi mengidentifikasi bagaimana satu sungai itu yang mungkin saya pernah jelaskan juga sama Pak Sarkawi itu ternyata setelah saya mendengar tadi saya sadari bahwa memang punya dua ruang sosial yang berbeda, dan saya kira ini akan jadi inspirasi bagi saya untuk kemudian hari, dan nantilah ditunggu. Dan Bapak dan Ibu, semoga nanti pertemuan PPSI di Makassar sukses. Selamat bertemu, selamat menjalankan konferensi. Dan saya mewakili panitia hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Di sini juga ada Pak Wilman. Halo Pak Wilman. Saya kira itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa Bapak Ibu di seri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zul, Pak Sarkawi, Pak Ivan. Pak Ivan, Pak Sarkawi. Pak Sarkawi. Jangan lupa isi absen.